Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Hidayatus, mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Hadlil Lydia Dikayana SEMSI, yaitu membuat video tentang materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini itu mengenai laporan keuangan sektor publik. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, definisi laporan keuangan sektor publik. Yang kedua, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, pemakai laporan keuangan sektor publik serta hak-hak dan kebutuhannya. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi laporan keuangan sektor publik. Apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Nah, ini disebabkan karena adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas yang menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sektor publik. Organisasi sektor publik juga dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang mana meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, lalu apa yang membedakan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta? Ada beberapa hal yang membedakan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Yang pertama, laporan keuangan sektor publik itu fokusnya terhadap finansial dan politik, sedangkan untuk sektor swasta hanya berfokus kepada finansial saja. Yang kedua, laporan keuangan sektor publik kinerjanya diukur secara finansial dan non-finansial. Sedangkan kalau untuk laporan keuangan sektor swasta, itu sebagian besar kinerja diukur dengan finansial. Yang ketiga, kalau laporan keuangan sektor publik itu pertanggungjawabannya kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan kalau untuk laporan keuangan sektor swasta, pertanggungjawabannya itu hanya kepada pemegang saham dan kreditur. Selanjutnya, untuk laporan keuangan sektor publik itu berfokus pada bagian organisasi, sedangkan untuk laporan sektor swasta secara keseluruhan berfokus pada organisasi. Nah, kalau untuk laporan keuangan sektor publik sendiri itu melihat masa depan secara jelas dan detail, sedangkan untuk laporan sektor swasta itu tidak dapat melihat masa depan secara detail. Selanjutnya, kalau untuk laporan sektor publik sendiri, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan laporan keuangan sektor swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi Keuangan, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Nah, yang selanjutnya lagi, kalau laporan keuangan sektor publik itu biasanya diperiksa oleh Treasury, sedangkan laporan keuangan sektor swasta itu diperiksa oleh auditor independen. Masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Ada 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Apa itu kepatuhan dan pengelolaan? Kepatuhan dan pengelolaan yaitu laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan lain yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Akuntabilitas dan laporan retrospektif yaitu laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Lalu, perencanaan dan informasi otorisasi. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai perencanaan dan informasi otorisasi itu maksudnya laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Maksudnya, laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Nah, di sini dimaksudkan bahwa laporan keuangan
dapat memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi oleh karyawan dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, sumber fakta dan gambaran. Maksudnya, laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi tersebut secara lebih mendalam. Selain tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, ada juga dikenal tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintahan. Ada dua tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintahan, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintah. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Apabila dibahas lebih rinci, maka ada 5 tujuan laporan keuangan organisasi pemerintahan. Yang pertama, memberikan informasi keuangan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaian dengan aturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pemakai laporan keuangan sektor publik. Menurut Anthony, ada 5 pemakai laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, lembaga pemerintahan. Yang kedua, investor dan kreditur. Yang ketiga, pemberi sumber daya. Yang keempat, badan pengawas. Dan yang kelima, konstituen. Pada dasarnya, masyarakat yang juga merupakan pemakai laporan keuangan sektor publik juga memiliki hak-hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui, yang kedua, hak untuk diberi informasi, dan yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya. Hak untuk mengetahui. Hak untuk mengetahui itu terdiri dari mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil oleh pemerintah, dan yang ketiga, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Hak untuk diberi informasi. Maksudnya, hak untuk diberi informasi ini ialah meliputi untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Hak untuk didengar aspirasinya. Maksudnya, laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi pembelajaran hari ini ialah laporan keuangan diperlukan sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi pemakai eksternal. Untuk itu, laporan keuangan harus memberikan jaminan keandalan yang dapat dipercaya. Untuk itu, laporan keuangan perlu dilampiri dengan pengungkapan mengenai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Demikian juga organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik wajib juga membuat laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut telah diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. Berikut saya juga akan memaparkan analisis laporan keuangan sektor publik. Analisis laporan keuangan sektor publik ini berasal dari Jurnal Ilmu Akuntansi Mula Warman volume 1 2016.
Hasil analisis yang didapat adalah laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Adapun basis akuntansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah berbasis kas, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis kas menuju akrual dan akrual. Adapun hasil analisis lebih mendalam dalam penelitian ini, laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Saran yang diberikan oleh penulis adalah dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda diharapkan melakukan upaya konsistensi format penyusunan yang beracuan kepada ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berikut laporan realisasi anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013. Hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu kesesuaian terletak pada kesamaan pada lampiran A 4 kode rekening pendapatan kabupaten atau kota yang diatur dalam Permendagri. Laporan arus kas Dispenda Kota Samarinda tahun 2013. Berdasarkan perhitungan di atas yang dihimpun peneliti tentang laporan arus kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013, berisi tentang saldo awal kas per 1 Januari tahun 2013, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas non-anggaran, dan saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2013. Laporan arus kas tahun 2013 menggambarkan kesesuaian dengan lampiran E dan lampiran 7.3 yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam pasal 126 ayat 2, yaitu anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Selanjutnya, pada pasal 169, laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan. Catatan atas laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2013 sendiri sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Pengungkapan informasi yang harus oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban sehubungan Simpulan dari analisis laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2013 ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penerapan sistem pencatatan dan basis kas pada Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual atau basis akrual modifikasian. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya harap materi pembelajaran yang saya sampaikan dapat dipahami, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya ya.